Ini terkait dengan ujian kesabaran sebenarnya ya. Nah, gara-gara salah paham pada saat antri BBM di sebuah SPBU membuat seorang anggota DPRD di Kota Palembang tega menganiaya wanita. Video pemukulan tersebut sempat viral di media sosial hingga membuat pelaku akhirnya meminta maaf. Kita simak liputannya. Inilah tindakan arogan anggota DPRD Kota Palembang saat menganiaya perempuan di SPBU Demang Lebar Daun, Palembang. 4 kali pukulan ia lontarkan pada perempuan itu hingga warga melerai. Insiden dipicu kisruh antrian BBM pada 5 Agustus itu pun viral. Pelaku adalah M. Sukrizen, anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi Partai Gerindra. Mengetahui videonya ramai di media sosial, politisi senior ini meminta maaf. Aku antri, aku nak melipir tamak, dia melipir talik, aku minta jalan. Itu baik. Aku pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ramai. Dan kepada yang bersangkutan, aku juga sudah mohon maaf yang terbesar-besarnya. Sementara itu Partai Gerindra akan memberikan sanksi kepada kadernya ini. Pelaku terancam dipecat sebagai kader partai dan anggota DPRD Kota Palembang. Kami Partai Gerindra Kota Palembang tidak mentolerir apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Sukrizen, dan proses pemecatan pun nanti kita akan tunggu dari sikap dari DPP. Meski upaya perdamaian dilakukan, namun kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Dede Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, astagfirullahaladzim, ini sangat tidak dibenarkan, bahkan pelaku tentu saja dapat dijerat dengan hukum pidana. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bisa menahan emosi, begitu ya, kesabaran. Kita coba tanya ke Ustaz, silakan Ustaz, bagaimana tanggapannya melihat berita tadi? Ya, memang itulah ujian ya, dalam antrian masuk tol, kadang-kadang ketika pembayaran sering sekali kita melihat orang berdempet-dempetan mobilnya itu. Ya, semua kalau berpikirnya tentang diri sendiri, kepentingan diri sendiri, itu akan terjadi seperti itu. Coba seandainya satu saja tadi mengalah dalam kasus itu, lihat keadaan memungkinkan saya untuk menyalip gitu. Kalau memang belum memungkinkan, jangan menyalip dulu. Ya itu saya kira keadaan-keadaan yang semacam ini tidak mungkin tidak akan terjadi gitu. Jadi memang berpikirlah ketika kita di ruang publik, berpikirlah untuk kemaslahatan bersama, bukan kepentingan diri kita. Kalau masing-masing berpikir untuk kemaslahatan bersama, tentu akan bagus sekali. Nah, terus saya kira ini soal hal-hal yang semacam ini nih, soal kemarahan gitu ya, terpancing emosi, sebetulnya tidak hanya terbatas pada tokoh atau figur masyarakat ya. Kebetulan saja dalam kasus ini ya pelakunya itu orang DPRD gitu ya. Tapi seandainya pun yang terjadi umpamanya masyarakat biasa, itu tetap salah gitu. Jangan menganggap kemudian kalau orang biasa sesama motor gitu, lalu salip-salipan, lalu kemudian yang satu menganiaya yang lain, itu tidak dibenarkan juga. Karena apa? Kalau kita lihat perilaku atau kebiasaan Rasulullah SAW, sikap beliau sehari-hari kepada sahabat maupun kepada orang-orang di sekitar, itu sangat lembut gitu ya. Kan ada kisah dari Anas bin Malik yang beliau itu membantu Rasul dari kecil ya, dalam usia sepanjang masa 10 tahun. Itu jangankan memukul, berkata kasar saja Rasul tidak. Jadi saya kira kalau kita semua mau meneladani Rasul SAW, yang mudah-mudahan kita lebih mendahulukan sabar, menahan diri, menahan emosi daripada meluapkan itu. Kalau soal meluapkan, jangankan orang terpelajar ya, orang tidak belajar pun bisa menyulut emosi ya, bisa. Jadi kalau kita mau merasa lebih berbeda dibanding orang-orang yang tidak terpelajar, ya seharusnya kita lebih bisa menahan diri ya dalam situasi yang semacam itu. Itu saya kira, Kak Jimmy. Ustaz, saya kerap mendengar istilah bahwa marah itu gampang. Siapa sih bisa marah dan juga murka begitu ya. Yang sulit justru bagaimana cara mengendalikannya. Apakah Ustaz bisa mengingatkan kita kepada kita, apakah tips dalam meredam amarah? Iya, kalau merujuk kepada hadis Nabi, lagi-lagi ya kita merujuknya kepada hadis Nabi. Nabi itu sudah memberikan tips kalau kita marah. Pertama itu lakukan wudhu. Karena apa? Marah itu sifat setan. Dan setan itu terbuat dari api, panas. Nah, api hanya bisa diredam dengan air. Nah, karena itu ketika kita marah, kan memang terasa ya ketika kita marah itu suhu tubuh kita relatif lebih panas, naik gitu. Nah, caranya adalah dengan berwudu. Itu Rasul mengatakan, jadi kalau sudah berwudu, ya kalau tidak berwudu katakanlah cuci muka, cuci
atau basahi bagian badan kita supaya dingin gitu, supaya turun ininya panasnya. Nah, dengan turun semacam itu kita juga berpikirnya jadi tidak emosional, karena ketika darah kita naik dan memang itu panas, ya yang bawaannya kita kepengen marah melulu. Nah, makanya itu berwudu itu sangat dianjurkan dalam keadaan-keadaan yang semacam itu. Yang kedua, ganti posisi. Kalau kita lagi marah betul ini, seperti tadi dalam antrian, Rasul menyebutnya sih contohnya ya, kalau kita marahnya sedang berdiri, duduklah gitu. Duduk, itu artinya juga nanti aliran darah kita bisa berubah kan dari berdiri menjadi duduk kan tentu akan berubah. Nah, perubahan aliran darah yang semacam itu juga berperan untuk meredakan suhu dalam tubuh kita sehingga yang tadinya mau marah nggak jadi. Nah, begitu dari berdiri duduk. Kalau kita lagi duduk kemudian juga kita marah, terpancing emosi, ya berbaringlah gitu. Kalau kita lagi berbaring, bangun dan seterusnya. Pokoknya ubah posisi tubuh kita gitu ya. Atau bergerak, berjalan, mencari sesuatu yang menurut kita lebih nyaman untuk membuat kita tidak terpancing emosi. Itu saya kira kalau kita merujuk kepada hadis itu. Makanya sangat dianjurkan dulu ada ulama supaya kita tidak mudah terpancing emosi, jaga wudhu aja gitu. Begitu batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Walaupun kita bukan untuk mau sholat ya. Jadi salah kalau kita memahami wudhu itu hanya untuk mau sholat. Dalam keadaan biasa pun itu kita kalau jaga wudhu, insya Allah kita tidak mudah terpancing emosi. Karena dengan berwudhu suhu tubuh kita dingin dan setan yang panas itu akan menjauh dari kita. Itu saya kira ya, Kak Jemi. Masya Allah. Terima kasih.